Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, kembali lagi bersama gua Abdul. Dan ini merupakan video kedua tentang cara menguasai teknik penulisan storytelling dan creative writing untuk fiksi dan non-fiksi. Di video sebelumnya gue udah bercerita tentang latar belakang dan apa aja sih manfaat dari ilmu ini. Dan di video kedua ini, gue akan share behavior atau perilaku pembaca di dunia digital. Selain itu, gue akan jabarkan atau rundown pembahasan apa aja yang akan gue bahas di dalam course ini. Yuk, kita mulai. Kita semua udah tahu bahwa di era digital, siapapun bisa menulis di platform manapun. Setiap membuka internet, pasti akan ada jutaan konten yang tersedia untuk dibaca. Karena terlalu banyak konten untuk dibaca, maka para pembaca akan lebih selektif konten mana yang biasanya mereka ingin baca. Banyaknya konten yang tersebar biasanya membuat konsumen itu jadi lebih picky atau selektif memilih informasi. Termasuk gua, di internet orang bergerak cepat dari satu web ke web yang lain. Menurut penelitian Nielsen, biasanya 79% pembaca internet akan memindai artikel terlebih dahulu sebelum dibaca keseluruhan lebih mendetail. Biasanya pembaca akan memindai secara vertikal terlebih dahulu. Jika mereka menemukan kata yang menarik, nah barulah pembaca membaca secara horizontal atau keseluruhan artikel. Nah, pola ini biasanya disebut F-shape pattern karena bentuknya seperti huruf F. Nah, jika begini, gimana sih caranya menarik minat pembaca? Salah satu tekniknya itu adalah dengan cara storytelling, yaitu penulisan narasi yang gak kaku dan lebih bercerita, lebih efektif untuk menggugah perasaan pembaca secara personal. Apalagi jika disisipkan penggambaran, imajinasi pembaca akan ikut bermain di situ. Nah, siapa sih yang nggak mau tulisannya dikenang bahkan nempel oleh para pembacanya? Kalau kamu sebagai penulis, pasti mau dong. Maka dari itu, penulisan kreatif dengan gaya storytelling sangat tepat untuk kamu gunakan untuk menghadapi persaingan konten di internet. Selain itu, jika tulisan yang kamu tulis itu memiliki kedekatan, mampu menjawab pertanyaan, dan sesuai dengan pengalaman pribadi si pembaca, pasti pembaca akan lebih cepat tertarik. Makanya, koneksi dengan pembaca harus dibangun agar pesan dalam tulisan kamu itu lebih mudah diterima. Nah, itu sekilas penggambaran perilaku pembaca di internet. Kalau kita udah tahu, ternyata perilaku pembaca seperti itu, maka dari itu kamu harus persiapkan strategi perangnya, sob. Dan gua udah bikin checklist secara terstruktur apa aja yang akan gue sharing di course ini sebagai senjata perang kita ntar. Hal-hal yang akan gue sharing di course ini antara lain, yang pertama, pengenalan terhadap storytelling dan creative writing. Biar kamu tahu apa sih tuh yang namanya storytelling dan creative writing. Dan yang kedua, langkah-langkah untuk memulai creative writing. Nah, di sini kamu harus tahu jenis tulisan seperti apa sih yang disukai pembaca. Yang ketiga, gua akan bahas rumus penting dalam penulisan storytelling dalam karya fiksi dan juga non-fiksi. Yang keempat, masalah umum yang dihadapi penulis, termasuk tips untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kelima, cara pengaplikasian tulisan storytelling terhadap suatu brand atau produk. Karena udah banyak banget brand atau produk yang melakukan promosi itu dengan gaya storytelling, sob, di internet. Yang keenam, hal-hal yang harus dipersiapkan dalam karir menulis di dunia profesional. Kalau kamu pengen jadi seorang profesional di dunia pertulisan. Jadi setelah kalian menyelesaikan keseluruhan course ini, gua harap kalian paham dan bisa mengaplikasikan cara penulisan storytelling dalam penulisan kalian. Karena akan lebih menarik dan berkesan bagi para pembaca kalian ntar. Oke? Itu dia pembahasan singkat mengenai behavior atau perilaku pembaca di dunia internet. Misalkan nih, kalau kalian ada pertanyaan, silakan diskusikan di kolom komentar ya. Kalau bisa gua jawab, gua akan jawab. Yang penting, jangan lupa subscribe ya sob. Jadi, tunggu apa lagi? Klik video selanjutnya untuk mulai senang-senang belajar. Gua Abdul, tetap positif, tetap inspiratif, dan salam damai untuk kita.